Pemilu 2024 diundur, emang bisa? Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Sudah siap menyambut 2024? Oke, pokoknya semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ngomong-ngomong soal 2024, ada satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2023 lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang isinya sebuah perintah kepada KPU untuk menunda pemilu tahun 2024 mendatang. Ada apakah ini? Mungkin pertanyaan besarnya adalah tentang memangnya bisa pemilu itu diundur? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, yuk subscribe dulu channel ini. Pastikan sudah klik ikon loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan insight-insight menarik dari channel ini. Oke lanjut, pertama yang mesti kita bahas adalah asal-muasal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Detail putusannya, selain menginstruksikan KPU untuk menunda pemilu, KPU juga dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah. Belum tahu kan soal ini? Emang agak ngeri-ngeri sedap sih ini ya. Oke, kita bahas ya. Usut punya usut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bermula dari gugatan yang dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima. Kita mundur ke belakang, Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena KPU menyatakan partai ini tidak lolos secara administratif untuk mengikuti pemilu 2024. Gugatan ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 2022 lalu. Nah, sekarang KPU sendiri sedang menyiapkan kelengkapan berkas untuk mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita beranjak ke selanjutnya. Jadi, memang bisa ya sebuah pemilu itu ditunda. Kalau kita runut dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lebih spesifiknya pada pasal 22E ayat 1 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dilihat dari bunyi undang-undang ini, sebenarnya sudah dengan tegas disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden maksimal menjabat sebanyak 2 kali masa jabatan atau maksimal 10 tahun. Jika benar pemilu ditunda, artinya Presiden Indonesia saat ini yaitu Bapak Joko Widodo akan menjabat lebih lama dari masa jabatan yang sudah diamanatkan konstitusi. Sebenarnya pedoman undang-undang di Indonesia ini sudah lengkap ya. Bahkan misalnya pun pemilu tidak dapat terlaksana sesuai jadwal, itu mesti ada alasan yang sifatnya tidak bisa dikendalikan manusia seperti perang, bencana alam, dan gangguan masif yang sifatnya tuh udah mengganggu stabilitas nasional. Artinya memang sudah sangat parah. Yang mana hal ini tertulis jelas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 431 ayat 1. Isi undang-undang itu berbunyi, dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, diadakan pemilu lanjutan. Nah, artinya hal terkait putusan pengadilan itu sebenarnya tidak bisa menunda pelaksanaan pemilu dong. Oke, kita coba lakukan breakdown ya. Dari 2 undang-undang tadi, saya akan detailkan beberapa kemungkinan terburuk yang amit-amit bisa menyebabkan pemilu 2024 ditunda. Bencana alam besar yang terjadi di waktu dekat. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih bencana alam bisa mengganggu jalannya pemilu? Emangnya sengaruh itu ya bencana? Nah, kalau dibilang ngaruh apa tidak, sebenarnya juga tergantung besar kecilnya. Tapi yang jelas bencana itu menimbulkan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah menghambat mobilitas. Misalnya karena cuaca ekstrim secara terus-menerus, kemudian banyak sekali terjadi banjir dan tanah longsor. Keadaan seperti ini kalau terjadi secara massal tentu dapat menghambat akses ke tempat pemungutan suara. Di sisi lain, situasi ini juga mempersulit petugas pemilu untuk mendatangi lokasi pemilihan.
Dan tentu saja mau nggak mau pemilu harus ditunda karena otomatis kita perlu memprioritaskan keselamatan. Yang kedua adalah kerusakan infrastruktur. Berkaitan poin pertama, musibah yang besar dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan gedung-gedung publik. Bisa kita bayangkan ya, kerusakan yang masif pada fasilitas publik menyebabkan kesulitan bagi petugas pemilu dalam menyediakan tempat pemungutan suara, menyebarkan surat suara, dan menghitung suara. Jadi kalau ini emang wajar banget sih membuat pemilu itu ditunda. Yang ketiga adalah gangguan listrik dan komunikasi. Karena adanya bencana alam seperti badai, banjir, atau tanah longsor pasti akan berpengaruh ke pemadaman listrik dan kerusakan infrastruktur telekomunikasi. Nah, terus apa hubungannya dengan pemilu? Listrik punya peranan besar sekali untuk hajat hidup orang banyak. Tanpa listrik, transmisi data dari tempat pemungutan suara ke pusat perhitungan suara tentu akan terganggu. Dan sudah pasti ini akan menimbulkan kesulitan antar petugas pemilu saat berkoordinasi. Dari ketiga kemungkinan ini sangat wajar bila bencana alam dapat menyebabkan pemilu tahun 2024 mendatang ditunda. Tapi balik lagi kepada kita semua. Apakah kita mau mendapat bencana alam besar seperti itu? Tentu saja jawabannya tidak kan? Jadi udah pasti kita semua doanya sama, terhindar dari bencana-bencana alam. Baik, kita lanjutkan ke kemungkinan selanjutnya. Indonesia terlibat perang. Kalau menurut kalian, mungkin nggak sih Indonesia terlibat perang? Anggap saja dalam waktu dekat ini, Indonesia menyatakan keikutsertaannya dalam sebuah perang. Jika ini terjadi, otomatis semua sumber daya yang ada akan difokuskan untuk perang tersebut, mulai dari sumber daya manusia, materi, dan sebagainya. Perang termasuk situasi genting, jadi sudah pasti pemilu dinomor duakan. Tapi mana mungkin sih kita mau ada peperangan? Seluruh masyarakat Indonesia pastinya pilih untuk aman-aman saja. Terlebih dalam beberapa tahun kebelakang, Indonesia jarang terlibat konflik dengan negara-negara lain. Amandemen UUD 1945. Kemungkinan terakhir adalah amandemen UUD 1945. Bicara tentang UUD ini, mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah diatur dengan tegas di sana. Jika memang putusan pengadilan yang kita bahas di awal tadi benar-benar meminta pemilu itu ditunda, artinya itu sama saja dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkhusus pasal 22E tentang pelaksanaan pemilu dan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pertanyaan besarnya, apakah itu mungkin? Ya mungkin jawaban iya punya potensi yang sangat kecil. Pastinya akan jauh lebih mudah merumuskan ulang putusan pengadilan dibanding dengan amandemen UUD 45 bukan? Kok bisa? Nah, alasannya adalah amandemen UUD 45 itu tidak mudah dilakukan, meskipun memungkinkan butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi pemilu 2024 tinggal 1 tahun lagi. Tapi jangan dibantah dulu, setahun tuh nggak murni loh. Proses tahapan pemilu 2024 ini sudah harus ada pemutakhiran dan penyusunan data pemilih pada 22 Maret 2023 ini. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk mengajukan inisiasi amandemen sekarang. Nah, itu tadi penjelasannya. Jadi, apakah pemilu tahun 2024 bisa ditunda? Saat ini jawabannya sangat tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, sebagai warga negara yang baik, kita justru harus mendukung secara aktif agar pelaksanaan pemilu dapat terselenggara dengan baik. Kita coba segarkan lagi ingatan kita soal pernyataan presiden kita saat ini, yang berulang kali beliau menyampaikan bahwa beliau sangat mendukung untuk pemilu 2024 berlangsung sesuai dengan waktunya. Jadi, apakah kalian masih berpikir pemilu bisa ditunda? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan untuk berpolitik dengan baik. Oh ya, video ini adalah hasil kerjasama Faisal Hermiansah dan tim @code Indonesia. Share ya jika menurut kalian ini bermanfaat. Sampai jumpa di video penuh insight yang lainnya. Bye!